السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memohon perlindungan dari 3 hal, yakni perlindungan dari syiqaq, perlindungan dari nifaq, dan perlindungan dari su'il akhlaq. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Bagian yang pertama sudah kita bahas beberapa hari yang lalu, sempat terputus. Ini sekarang kita lanjutkan kembali. Ada tambahan penjelasan lagi. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari syiqaq. Syiqaq itu adalah persengketaan, perselisihan, perpecahan yang lingkupnya bisa terjadi pada level antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, antar organisasi dengan organisasi, bahkan bisa juga antar suku dengan suku, sampai pada level antar negara dengan negara. Nah, semua jenis persengketaan, semua jenis perpecahan itu hendaknya memang kita hindari. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi pada diri kita pada level manapun. Dan kemarin sudah kita sampaikan juga, di antara kiat-kiat untuk bisa tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi kecekcokan, tidak terjadi perselisihan, itu yakni dengan mudah memberikan maaf kepada kesalahan orang lain, dengan bisa menahan emosi ketika kita marah menghadapi ketidakpuasan yang ditimbulkan dari pihak lain. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah percekcokan itu tidak akan terjadi, perselisihan itu tidak akan terjadi. Nah,
Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, secara positif, kalau kita itu diminta untuk menghindari perpecahan, menghindari perselisihan, menghindari percekcokan, menghindari persengketaan, itu kita memang oleh Allah SWT dituntut untuk mewujudkan kerukunan, mewujudkan kedamaian, mewujudkan persatuan. Dan kalau perpecahan, persengketaan itu merupakan hal yang negatif, tentu saja kedamaian itu merupakan hal yang positif, hal yang baik, bahkan sangat baik. Al-Quran dengan sangat tegas menyatakan wasulhu khair, damai itu lebih baik, damai itu terbaik. Ya pastilah kita tidak usah dijelaskan Al-Quran sekalipun ya paham kalau yang namanya damai itu lebih baik dari pertengkaran, lebih baik dari konflik, lebih baik dari perselisihan. Nah, karena itu pula lah ya, Bapak dan Ibu-ibu, Al-Quran itu dalam banyak ayat itu memerintahkan kita itu untuk mendamaikan kalau ada pertikaian, kalau ada permusuhan, kalau ada perpecahan di antara sesama kita. Misalnya ada ayat yang menyatakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu disusuli dengan perintah wa aslihu dzata bainikum. Hendaknya kamu mau mendamaikan orang-orang di antara kamu. Ada lagi ayat yang secara khusus mengaitkan itu dengan perpecahan di antara orang-orang mukmin. Kalau tadi kan umum, damaikan orang-orang yang berselisih di antara kamu. Ada yang lain lagi secara khusus yang terjadi di antara orang-orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya di orang-orang mukmin itu satu sama lain bersaudara. Oleh karena itu damaikan di antara saudara-saudaramu itu. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang bertengkar, di antara saudara kita ada yang konflik, di antara saudara kita ada yang berselisih, oleh Allah kita diperintah untuk mendamaikan orang yang berselisih itu. Tidak diam, tapi aktif untuk berusaha mendamaikan yang konflik itu, yang berselisih. Bahkan malahan juga ada ayat yang secara eksplisit sampai perpecahan, konflik, perselisihan, persengketaan pada level yang paling ekstrim, yaitu peperangan. Wa in ta'ifatani minaqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada orang mukmin kok sampai berperang di antara mereka, damaikan di antara keduanya. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita umat Islam ini untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian. Tidak diam kalau ada konflik, ada perpecahan, ada perselisihan, tetapi mau mendamaikan. Dan orang yang mau mendamaikan, Masya Allah, itu mendapatkan pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin
au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan itu dalam kerangka memerintahkan untuk bersedekah, dalam kerangka memerintahkan untuk beramar ma'ruf, dan dalam rangka untuk mendamaikan perselisihan di antara manusia. Jadi ada amal 3 yang luar biasa baik di mata Allah, yaitu memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk ma'ruf, berbuat baik, dan mendamaikan orang-orang yang berkonflik, mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Bapak dan Ibu, ini perintah Al-Quran. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita ini betul-betul menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian. Lebih-lebih di tengah-tengah situasi bangsa kita ini, bangsa yang memang sangat plural dalam segala halnya, plural dalam hal agama, plural dalam hal suku, plural dalam hal bahasa, plural dalam hal budaya, plural dalam hal pilihan kepentingan politik. Yang namanya potensi untuk berselisih, potensi untuk berbeda, potensi untuk berkonflik itu sangat besar. Oleh karena itu, ya memang harus pandai-pandai untuk bisa menjaga persatuan, menjaga kedamaian. Dan itu ternyata diperintahkan betul oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan sampai malah sebaliknya, diem aktif saja itu sudah tidak baik, ya, karena tidak melaksanakan perintah Al-Quran untuk secara aktif berbuat dalam kerangka kedamaian, dalam rangka menciptakan perdamaian. Apalagi kalau sampai kemudian kita justru yang menciptakan perpecahan, yang menciptakan perselisihan, ya. Ngompor-ngompori, ya. Ada tuh orang tuh yang orang sebenarnya ya enggak begitu selisih amat, lah di kompor-kompori, di kipas-kipasi, ya. Lalu betul-betul bentrok, betul-betul pecah, ya. Itu pun juga sama, baik dalam level yang sifatnya sekedar antar individu, ya. Suami istri yang semula mungkin ya wajar lah di dalam kehidupan keluarga itu ada sedikit konflik, tapi kadang-kadang konflik yang kecil itu menjadi besar ketika dikompor-kompori, ketika dikipas-kipasi. Dan anehnya kadang-kadang yang mengipasi itu orang-orang terdekat. Tonggone melu ngipas-ngipasi sisan, gitu. Terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat yang levelnya lebih luas lagi. Wah, itu kalau ada yang ngompor-ngompori ya gampang sekali terjadi yang namanya perpecahan, yang namanya konflik, yang namanya kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita ini sekali lagi, kalau toh tidak bisa berbuat aktif ikut mendamaikan orang yang berselisih, ya setidak-tidaknya jangan malah ikut menjadi kipas, menjadi kompor, ya, sehingga menjadikan perpecahan itu menjadi semakin terjadi dan semakin besar. Masya Allah, ayat Al-Quran kita itu mengatur hal-hal yang sampai sedemikian rupa ini. Ya. Dalam kerangka inilah sebenarnya misalnya kayak seperti di Wali Songo Semarang itu didirikan pusat mediasi, mediation center itu, Wali Songo Mediation Center, pusat mediasi Wali Songo itu yang bergerak dalam bidang resolusi konflik, dalam bidang perdamaian itu. Ya. Jadi landasan teologisnya sangat kuat, ya, bahwa kita ini memang sekali lagi sebagai seorang muslim dituntut untuk ikut menciptakan kedamaian, menciptakan
kerukunan, menciptakan persatuan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan kita semua sekali lagi dengan doa yang diajarkan Rasulullah ini ya, doa untuk dilindungi dari syiqaq, dari perpecahan ini, kita betul-betul dilindungi oleh Allah dari perpecahan itu, dan mudah-mudahan kita bisa ikut berusaha untuk menciptakan kedamaian, perdamaian di tengah-tengah kita. Nah, insya Allah dengan begitu kita layak dicatat sebagai orang yang bertakwa, orang yang mukmin, sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita bahas tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على محمد يا